Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Otniel Satoko dari kampus Universitas Kristen Indonesia, khususnya di Prodi Pendidikan Fisika. Adapun nama teman-teman kelompok saya diantaranya ada Wendy, ada Dodi Herpandisa Nenek, ada Elsada DJ Seduwun, ada Gertruida. Nah, di sini kami mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana mata kuliah ini kami akan mencoba membahas tentang penulisan unsur sarapan. Nah, sebelum masuk pada pokok pembahasan, kita ketahui dulu itu kata sarapan itu apa. Nah, supaya kita mudah mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kata sarapan itu merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakaiannya secara umum. Nah, adapun cara pengucapannya serta penulisannya dapat disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, proses penyerapannya bisa dilakukan dengan adanya suatu perubahan, namun juga dapat berupa penyesuaian yang diberikan berupa lafal atau ejaan. Nah, kalau secara umum kata sarapan telah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih kepada pemakaian bahasa Indonesia. Nah, sementara itu adapun ciri-ciri kata sarapan ini diantaranya merupakan makna tunggal, tidak memiliki kata sinonim maupun antonim di dalam kalimat, dan juga tidak memiliki atau kata itu tidak berubah sama sekali. Nah, di unsur sarapan ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada unsur asing yang sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya ada force, ada de facto, ada de jure, dan IM exploitation, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu ada unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti contoh di bawah, ada standarisasi, ada implementasi, dan objektif. Nah, ketiga contoh itu diserap secara utuh atau diperjelas lagi menjadi kata standar, implement, dan objektif. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Dodi Herpandisa Nenek, angkatan 2018, program studi fisika dengan NIM 1814150011. Di sini saya akan menjelaskan kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur sarapan adalah sebagai berikut. A itu di Arab berbunyi pendek atau panjang, jadi A bukan O. Di sini kita bisa melihat contohnya itu adalah mazhab dengan mazhab yang di sebelah kiri dan mazhab di sebelah kanan itu penulisannya berbeda. Kita bisa melihat sendiri ada yang ditebalkan dan satunya tidak. Selain penulisannya berbeda dan juga cara bacanya itu berbeda pula dengan sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan di sini ada contoh berikutnya itu adalah gaib, itu dan gaib sebelah kiri, gaib sebelah kanan itu berbeda. Cara penulisannya itu berbeda pula dan sebelah kanan saya itu berbeda pula cara bacanya. Itu di sebelah kanan ada kiri ada gaib gitu, ada tulisannya di atas, ada tanda petiknya di atas, sedangkan yang sebelah kanan tidak ada sama sekali. Cara bacanya juga berbeda. Gitu. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman-teman saya berikutnya.
Ya baik teman-teman, di sini saya akan mau melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di sini ada kaidah penyerapan awalan dan akhiran dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi di sini berikut ini beberapa kaidah penyerapan awalan dan akhiran dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Di sini ada C di muka, A, U, O, dan konsonan menjadi K. Jadi di sini ada tabelnya. Di sini kolomel. Jadi bahasa Indonesianya kolomel. Jadi bahasa asingnya construction. Jadi bahasa Indonesianya konstruksi. Oke, kita masuk pada kaidah penyerapan huruf dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk proses penyerapan itu dapat dilakukan dengan atau tanpa pengubahan yang berupa penyesuaian ejaan atau lafal. Nah, di sini ada istilah asing, ada istilah Indonesia yang dianjurkan, terus ada istilah Indonesia yang dijauhkan. Terus kita masuk pada contoh istilah asing. Istilah asing itu kata-katanya amputation. Terus kita masukkan ke dalam istilah Indonesia yang dianjurkan itu adalah amputasi. Terus ada istilah Indonesia yang dijauhkan. Itu adalah pemotongan, pengertiannya adalah pemotongan anggota badan. Jadi di sini kita bisa lihat ada perbedaan penulisan kata-kata. Sebenarnya dia itu pengertiannya itu sama, cuma penulisannya yang berbeda. Terus kita masuk pada contoh desibel, itu istilah dari asing. Terus ada istilah Indonesia yang dianjurkan, ada desibel. Terus ada istilah Indonesia yang dijauhkan. Itu artinya desibel itu diartikan ke dalam istilah Indonesia yang dijauhkan adalah suatu ukuran kekerasan suara. Jadi bisa kita melihat perbedaan tulisan ke dalam istilah asing, istilah Indonesia yang sebenarnya, atau ke dalam kita masukkan ke dalam bahasa yang baku. Jadi dia berbeda, dia cuma berbeda pada penulisannya saja, tapi pengertiannya itu sama. Oke, terus ada maraton. Maraton, terus kita masukkan ke dalam istilah Indonesia yang dijauhkan itu adalah lari jarak jauh. Sebenarnya dia sama. Terus ada oksigen juga di sana. Pokoknya ada banyak contoh-contoh istilah asing. Di sini kami cuma kasih contoh 5 supaya teman-teman bisa melihat yang lain. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih telah memberi saya kesempatan. Namun sebelum itu saya perkenalkan nama saya Randy. Saya dari Prodi SIKO. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari penggunaan kata-kata serapan. Dampak dari penggunaan kata-kata serapan ini juga terbagi ada 2 hal, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama saya akan menjelaskan dampak positif penggunaan kata-kata serapan. Masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Para remaja juga senang memakai kata-kata atau istilah asing agar dikatakan lebih gaul dan sebagainya. Selain itu, dampak positif lain adalah mengucapkan kata-kata serapan terkenal lebih singkat daripada mengucapkan kata-kata bahasa Indonesia, seperti contohnya kata diskon yang dalam bahasa Indonesia berarti potongan harga. Dan yang kedua, dampak negatif penggunaan kata-kata serapan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah di mata masyarakat. Kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, bahkan bangsa Indonesia pun berkurang. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami.